Baik Bapak Ibu yang sudah dinyatakan lulus seleksi P3K tahun 2022, selamat Bapak Ibu. Langkah selanjutnya Bapak Ibu adalah akan melakukan pengisian daftar riwayat hidup biar nanti sampai NIP Bapak Ibu bisa terbit. Itulah yang akan saya bahas hari ini mengenai berkas-berkas apa saja, karena di video sebelumnya saya sudah wanti-wanti untuk berkas-berkas itu Bapak Ibu tunggu dulu informasi dari BKPSDM. Nah, kebetulan di kabupaten kami hari ini BKPSDM sudah juga merilis informasi mengenai pengumuman. Nah, ini hasil pasca sangka beserta usul penetapan NIP-nya. Nah, ini apa-apa saja yang perlu disiapkan. Oke, ini Bapak Ibu usahakan untuk mengikuti apa yang diminta oleh BKPSDM kabupaten masing-masing, karena verifikator pertama terhadap berkas-berkas Bapak Ibu itu adalah dari pihak BKPSDM masing-masing. Nah, ikuti ketentuannya. Yang pertama diminta itu nanti Bapak Ibu mengunggah pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah. Nah, ini pertanyaannya banyak. Apakah harus pakai dasi atau boleh tidak pakai dasi? Itu misalnya. Di sini tidak disebutkan tentang dasi. Berarti boleh pakai dasi, boleh tidak. Yang penting ini terpenuhi. Pakaian formal, latar belakangnya berwarna merah. Nah, kebetulan kan waktu pembuatan akun kemarin, Bapak Ibu kan sudah mengunggah foto. Kalau itu sudah pakaian formal berwarna merah, ya itu saja nanti digunakan. Kalau misalnya di dalam pengunggahan dokumen di SSCS-nya itu kosong. Nah, kalau tahun lalu kami ketika isi DRH, ya ini fotonya sudah langsung otomatis muncul seperti ini. Sehingga tidak perlu mengupload kembali. Nah, nanti kan Bapak Ibu lihat pada saat pengunggahan dokumen itu apakah sudah terisi atau belum. Kalau sudah terisi ya sudah, biarkan saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, scan ijazah dan transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Ini ingat, yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan itu kan ijazah S1 Bapak Ibu. Karena nanti juga ada di pengisian daerah itu menginput riwayat pendidikan dari jenjang SD sampai S1. Nah, yang diinput itu memang dasar yang digunakan adalah ijazah SD sampai S1, tapi yang diupload itu adalah ijazah yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Sekali lagi ini adalah ijazah S1 Bapak Ibu. Nah, itu saja yang diupload, ijazah dan transkrip nilainya. Ini yang asli. Berarti tidak perlu dilegalisir Bapak Ibu. Kecuali nanti dari BKPSDM meminta mengumpulkan berkas fisik. Nah, kalau saya lihat di informasi ini dari BKPSDM kami tidak ada meminta untuk menyetorkan berkas fisik setelah selesai pengisian DRH secara online. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ragu-ragu, ya tanyakan aja ke BKPSDM-nya. Kalau memang tidak diminta, tidak diwajibkan, berarti Bapak Ibu tidak perlu lagi melakukan legalisir ijazah SD sampai SMA dan berkas-berkas lainnya. Berarti tinggal menyiapkan ini saja. Biar jangan nanti ketika sudah selesai, Bapak Ibu tidak menyiapkan berkas-berkas itu, tiba-tiba diminta, setorkan berkas fisiknya, harus legalisir ini, legalisir itu, gitu misalnya. Nanti Bapak Ibu kelabakan. Lebih baik tanyakan sekarang. Oke, ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, scan print out daftar riwayat hidup dari SSCSN yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai. Nah, ini yang seperti tadi saya tunjukkan. Ini daftar riwayat hidup ya, ini lengkap yang saya gunakan pemberkasan tahun 2021 kemarin. Nah, ini di materai, di tanda tangan, scan, lalu upload. Nah, kemudian surat pernyataan 5 poin yang diketik dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai sesuai format lampiran 1. Nah, ini formatnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, surat pernyataan 5 poin. Ini apa namanya? Redaksinya sama dari tahun ke tahun seperti yang sudah saya gunakan di tahun 2021 kemarin. Tempel materai tinggal upload. Nah, untuk tanggalnya ini gunakan tanggal masa pemberkasan ini. Oke, lanjut ya. Itu surat pernyataan 5 poin. Kemudian berikutnya adalah SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku. Barangkali Bapak Ibu ada yang sudah mengurus SKCK. Nah, pada saat mengurus SKCK kan memang ada masa berlaku yaitu 6 bulan ya, seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah terlanjur mengurus SKCK misalnya minggu lalu atau sebelum informasi pemberkasan inilah,
itu masih bisa digunakan Bapak Ibu, kan masih berlaku. Tetapi dengan catatan redaksinya ini kan ada nih untuk keperluan. Kalau saya tahun 2021 kemarin melengkapi pemberkasan P3K. Kalau redaksinya nyambung, ya itu bisa digunakan. Tetapi kalau misalnya minggu lalu atau bulan lalu Bapak Ibu mengurus SKCK untuk hal lain, misalnya melamar pekerjaan gitu misalnya, kan tidak nyambung dengan pemberkasan P3K ini. Sehingga Bapak Ibu harus membuat ulang. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Yang penting nyambung dan masih berlaku kan berarti masih bisa digunakan. Kemudian berikutnya adalah surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Kalau di kabupaten kami, ini dijadwalkan Bapak Ibu. Dijadwalkan dan dilakukan di RSUD, ya, Rumah Sakit Umum Daerah. Wajib membawa fotokopi KTP. Kenapa membawa fotokopi KTP? Karena identitasnya kan nanti menyesuaikan dengan di KTP. Nah, kalau di Kabupaten Bapak Ibu tidak misalnya dijadwalkan seperti ini, berarti boleh misalnya di puskesmas gitu misalnya. Boleh, yang penting dokter yang memberikan surat keterangan ini atau yang menandatangani itu berstatus PNS. Artinya punya NIP. Berarti boleh. Nah, ini kebetulan dijadwalkan, berarti ya dalam tanda kutip ya wajib di RSUD. Itu berarti ya pokoknya ikuti yang diminta, jangan melawan arus Bapak Ibu. Kemudian untuk surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba atau istilahnya surat keterangan bebas nafsa, ya sama ya. Kalau ini tidak dijadwalkan seperti ini boleh urus di BNN Bapak Ibu. Yang penting kan ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang. Nah, ini kan boleh di BNN. BNN kan juga berwenang mengeluarkan ini. Boleh juga di RSUD, kecuali kalau dijadwalkan. Nah, untuk surat bebas nafsanya kan seperti ini nanti. Ada surat keterangannya yang menyatakan bahwa Bapak Ibu bebas dari narkoba, kemudian ada hasil uji labnya. Nah, ini nanti disertakan juga. Memang betul-betul hasilnya itu negatif semua. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di buku petunjuk pengisian daerah tahun 2022 yang ada di SSCSN Bapak Ibu, masing-masing kan ada itu petunjuknya. Ini ada 10 Bapak Ibu, 10 dokumen yang diminta. Sedangkan kalau di informasi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 Bapak Ibu. Berarti ada 2 yang tidak tercantum di sini. Nah, saya cek satu-satu ya. 5 poin ada, SKCK ada, riwayat hidup ada. Nah, pengalaman kerja ini yang tidak ada. Kemudian bebas nafsa ada, sehat ada, ijazah ada, transkrip ada, foto ada. Oh ya, ini lagi satu. Lamaran kerja. Surat lamaran CASN yang ditunjukkan pada instansi yang dilamar. Kalau di petunjuk teknis pengadaan P3K yang peraturan BKN tahun 2019, video yang sudah saya buat di video sebelumnya, nanti bisa cek, itu ada 6 berkas yang diverifikasi oleh BKN untuk penerbitan NIP P3K-nya ini. Itu kalau di aturan itu diwajibkan ada semua. Keenamnya itu adalah salah satunya ini, surat lamaran kerja ini. Tapi di informasi ini tidak tercantumkan. Nah, barangkali ini sekarang sifatnya tidak wajib Bapak Ibu membuat surat lamaran kerja. Tetapi kalau saran saya sih lebih baik Bapak Ibu berkoordinasi dengan BKPSDM. Apakah diwajibkan atau tidak? Nah, lagian kan nanti kalau misalnya Bapak Ibu tidak membuat, kolom ini kan pasti akan ada. Kecuali kalau misalnya pada saat pembuatan akun Bapak Ibu mengunggah surat lamaran kerja. Nah, itu kan masih bisa digunakan. Karena nanti kalau yang sudah terunggah sebelumnya biasanya di sini akan muncul sudah unggah. Nah, begitu. Kalau misalnya belum pada saat pembuatan akun, berarti kan ini nanti kosong. Nah, koordinasi kan lebih lanjut. Kemudian yang bukti pengalaman kerja ini memang sudah berisi di sini. Apabila memiliki pengalaman kerja, berarti ini kan sifatnya opsional. Boleh diisi, boleh tidak. Kalau tidak memiliki kan berarti tidak mengisi. Kalau memiliki ya usahakan melengkapilah. Nah, biar tidak Bapak Ibu ragu-ragu lagi, silakan koordinasikan dengan BKPSDM. Tetapi jangan juga menjadikan pemberkasan ini menjadi beban yang luar biasa. Intinya Bapak Ibu kan sudah lolos seleksi, jadi sekarang tinggal pemberkasan ya ikuti saja apa yang diminta oleh BKPSDM
apa yang tertera di aturan. Kalau Bapak Ibu tidak melawan arus, saya rasa pasti lancar-lancar saja. Atau juga nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada kesalahan, ya siapa tahu kan Bapak Ibu melakukan kesalahan pada saat pengisian DRH. Nanti Bapak Ibu akan diberikan satu kali kesempatan untuk memperbaiki, atau ada berkas yang kurang, Bapak Ibu akan diberikan satu kali kesempatan untuk melengkapi. Karena yang melakukan verifikasi di awal itu kan dari BKPSDM. Nanti kalau sudah fix baru dilanjutkan. Nah itu. Tapi Bapak Ibu juga perlu kan melakukan persiapan dengan sebaik-baiknya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.